Shalom, selamat bergabung kembali dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Kami sangat bersuka cita setiap saudara bisa mengikuti terus Menara Doa Pagi ini. Percayalah, saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada kekuatan, ada berkat, ada mujizat Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat pagi hari ini, buat berkat Tuhan, buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap kami yang menyaksikan diberkati Tuhan. Khususnya mereka yang mungkin lagi sakit, baik di rumah sakit, baik yang ada di rumah. Mereka yang sakit menyaksikan ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan bagi mereka, kuasa pemulihan, urapan Tuhan buat tubuh mereka, buat obat-obat yang mereka makan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Kami mulai Menara Doa Pagi ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita sembah, mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Bapa yang baik,
Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, buat segala pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Termulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, oh. Segala pujian, segala hormat. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Bapa di sorga, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan, percaya sembuh walaupun sakit. Itulah iman Kristen. Percaya sembuh walaupun sakit. Sehingga kalau kita sakit, kita berkata, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat. Hari ini saya membawa firman Tuhan tentang kesembuhan. Dan khususnya ini buat semua saudara-saudara yang mungkin lagi sakit, baik sakit mental, sakit jiwa, sakit tubuh. Yang mungkin lagi sedang di ruangan ICU, di ruang rawat inap rumah sakit, di rumah, di perjalanan, dimanapun saudara. Saya mengajak setiap saudara hari ini, percaya sembuh walaupun sakit. Khususnya buat abang saya yang ada sedang dirawat di Murni Teguh, di Rumah Sakit Murni Teguh Medan. Abang Sianipar yang sudah 2 bulan ada di rumah sakit. Saya sangat berdoa supaya abang tetap kuat, tetap sehat, dan mujizat Tuhan terjadi bagi abang. Bagian kita adalah mengimani, berdoa supaya lewat doa ada mujizat Tuhan. Lewat iman ada mujizat Tuhan. Ini menjadi satu kerinduan bagi kita semuanya. Tentunya bagi semua saudara yang lagi sakit, sakit apapun saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini kita diberkati dengan firman Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai kepada Markus 5 pada ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-34. Saya akan bacakan aja Markus 5 ayat yang ke-27 sampai ke-28. Kita ambil waktu lebih cepat. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus,
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang saya kasihi, ini adalah cerita pada ayat 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin parah. Saudara, seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi berobat ke berbagai tempat. Dia sudah mencari alternatif pengobatan dengan berbagai hal. Mungkin kalau sekarang ini sudah ke dokter-dokter yang hebat. Mungkin sudah pergi ke luar negeri, dalam negeri. Dokter top, spesialis, subspesialis. Orang-orang yang hebat. Atau mungkin banyak juga orang zaman sekarang yang pergi ke dukun alternatif. Padahal itu adalah bertentangan dengan firman Allah. Ada orang yang sudah menghabiskan uangnya dengan obat, dengan orang-orang pintar atau dengan yang lainnya. Tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang mendengarkan ini mungkin engkau adalah orang yang sedang sakit kanker. Sakit di dalam tubuhmu ada sel ganas, ada sel kanker yang menggerogoti tubuh. Siapapun yang mengalami sakit sel kanker, saya yakin hal ini tidak mudah. Tentunya adalah satu perjuangan iman yang tidak mudah. Atau mungkin di antara saudara ada yang sakit ginjal, sakit paru-paru, sesak napas, sakit jantung, saraf kejepit, atau pencernaan, asam lambung yang tinggi, darah tinggi, sakit gula, sakit tubuhmu yang keseluruhan. Ada orang yang sakit dimulai dari sakit mental dan jiwanya, psikis akibatnya menimbulkan sakit tubuh. Disebut psikosomatis. Karena jiwanya tertekan, maka tubuhnya ikut terasa sakit sekujur tubuhnya. Hari ini saya membawa kepada saudara firman Tuhan, percayalah sembuh walaupun sakit. Percayalah dan perkatakanlah aku sehat walaupun masih sakit. Jangan izinkan rasa sakit itu menguasai kita. Jangan izinkan rasa sakit itu menguasai perkataan kita. Mengubah rasa sakit itu adalah iman kita, perkataan kita. Kita memperkatakan aku sehat, aku sembuh. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan bahwa orang yang beriman memperkatakan imannya. Orang yang beriman memperkatakan imannya. Ini yang dilakukan oleh perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia berkata pada ayat yang ke-28, asalku jamah saja jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Dia memperkatakan imannya. Jadi orang yang beriman itu kelihatan dari kata-katanya. Maka seterpuruk apa keluargamu, seterpuruk apa usahamu, seterpuruk apa kehidupanmu, tetaplah perkatakan imanmu. Jangan perkatakan keadaanmu, jangan perkatakan situasimu, perkatakan imanmu, perkatakan harapanmu, perkatakan apa yang ingin terjadi dalam hidupmu. Saya mengajak semua saudara yang menyaksikan tayangan ini, jaga perkataan. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa yang kita katakan itu bisa menjadi kejadian bagi kita, kenyataan bagi kita. Nah saudara, wanita yang 12 tahun pendarahan ini, ketika Yesus dikerumuni banyak orang, dia dengan iman melangkah di tengah-tengah kerumunan. Ada tantangan yang membuat dia sulit berjumpa Yesus. Tapi karena imannya dia maju walaupun sakit, walaupun berat. Makanya orang yang beriman itu tetap maju walaupun sakit. Orang yang beriman itu tetap bergerak ke depan walaupun sakit. Jauh lebih baik lagi kalau engkau mau beriman pada hari ini, aku sembuh, aku sehat. Berulang-ulang katakan, tulis dalam kolom, aku sehat, aku sembuh walaupun ada rasa sakit. Tulis dalam kolom, aku sembuh, aku sehat walaupun ada rasa sakit. Kita harus jujur bahwa
Kalau memang ada rasa sakit, ya kita boleh berkata jujur, memang ada rasa sakit dalam tubuh saya. Tapi iman kita berkata, aku sehat, aku sembuh, ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Bagian kita adalah mengimani. Bagian kita melakukan iman kita, taat dengan iman kita. Bagian Tuhan melakukan mujizatnya. Di poin pertama adalah tetap beriman pada Yesus. Mungkin kita sudah mencoba berapa tahun pengobatan kemana-mana kita nggak sembuh. Kita sudah mencoba pergi ke berbagai dokter, bahkan habis duit ratusan juta, miliar, tapi kita tidak sembuh. Saudara, jangan kendorkan imanmu. Jangan kendorkan imanmu. Tetaplah percaya kepada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita ingat bagaimana Abraham sebenarnya pun dia lemah tubuhnya. Usianya sudah tua. Tapi Roma 4 ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-21. Walaupun tubuhku lemah, tapi imanku tidak lemah, itu kata Abraham. Ini yang penting kita contoh dari Abraham. Tubuh boleh lemah, tetapi iman tidak boleh lemah. Situasi boleh berat, tapi imanmu jangan lemah. Tetap engkau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu Lukas 1 ayat 37. Markus 9 ayat 23 dikatakan, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, kesaksian seseorang yang sembuh dari sakit penyakit sangat banyak sekali. Seorang ibu pendeta yang sudah usia 55 tahun dan dia diagnosa ibu daripada pendeta Joel Osteen dari Amerika. Dalam bukunya saya baca dan dalam YouTube Joel Osteen pun banyak cerita kesaksian mamanya yang didiagnosa di umur 50-an kanker stadium 4. Dan dokter berkata, ya paling lama 3 bulan atau 6 bulan maka ibumu akan meninggal dunia. Dokter bukan Tuhan. Dokter boleh menjalankan tugas profesinya, tapi dia bukan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Kita percaya dan kemudian ibu ini memperkatakan imannya. Dia ambil dari kitab Mazmur dengan iman berkata bahwa aku tidak akan mati, aku akan hidup memberitakan Injil. Dia ulangi pagi, dia ulangi siang, sore, malam, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali dia mengulangi. Aku tidak akan mati, aku akan memberitakan firman Tuhan, aku akan memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Ibu ini sembuh. Dicek laboratorium, kansernya tidak ada lagi. Sampai sekarang ibu ini sudah umur 80-an. Saudara boleh lihat di YouTube Joel Osteen. Saudara akan melihat bagaimana mamanya semangat sampai sekarang melayani Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak semua kita, tetaplah engkau percaya engkau sembuh. Tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat kita sembuh tapi percaya. Aku sehat, aku sembuh. Terus perkatakan dengan iman. Konsep pikiranmu dengan firman Allah. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dengarkan firman Allah. Supaya imanmu timbul. Jangan dengarkan apa kata orang. Apa kata pendapat ahli. Jangan berpatokan. Dia tidak salah menyampaikan gambaran. Tetapi dia tidak Tuhan yang menentukan kesembuhan dan kematian seseorang. Tuhan yang tahu waktu terbaik bagi kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Bukan berarti kalau kita udah berdoa dengan iman. Kita gak bisa kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada waktunya memang Tuhan sudah waktukan kita harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Tetapi sebelum itu terjadi, kita imani bagian kita bahwa ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Sehingga engkau tidak mudah menyerah. Ya sudahlah kalau udah sakit ya mati-matilah. Kalau mau pulang ke sorga lah. Gak usah begitu imanmu. Itu udah bagian Tuhan menentukan waktu kapan kita kembali ke rumah Bapa. Bagian kita adalah pertandingan iman. Memperkatakan iman. Aku sehat, aku panjang umur, aku bahagia, aku diberkati Tuhan. Obat-obatku diurapi Tuhan.
Bagi saudara yang sakit, mungkin lagi diimpus, pegang impusmu. Katakan dalam nama Tuhan Yesus, semua cairan impus ini menyembuhkan saya. Kalau engkau punya obat tablet, pegang obat tabletmu dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, obat tablet ini diurapi. Sehingga ada kesembuhan. Ingat, kesembuhan berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan bisa pakai medianya obat, Tuhan bisa pakai medianya dengan cara makanan, olahraga atau apapun itu. Tetapi sumber kesembuhan itu berasal dari Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua, kesembuhan terbesar adalah pemulihan dari dalam. Inside to outside. Di dalam kitab Markus 5 ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat ini dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan wanita pendarahan 12 tahun ini adalah imannya. Langkah imannya, walaupun berat dia melangkah. Dan dia memperkatakan, "Aku sembuh, asalku jamah jubahnya, aku sembuh." Dan ketika itu Yesus menoleh ke belakang karena dia melihat, dia merasakan ada energi yang keluar dari tubuhnya. Dia tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Dan ibu yang pendarahan 12 tahun ini tersungkur dengan tulus dia mengaku, "Saya." Dan dia mengalami mujizat kesembuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terbesar adalah pemulihan dari dalam. Dari dalam hatimu. Ada orang fisiknya nampaknya baik di luar, tapi di dalamnya banyak sakit jiwanya, sakit mentalnya, luka batin. Tidak damai rasanya, tidak tenang hatinya. Tetapi ada orang walaupun mungkin tubuhnya sakit, tapi ada damai di hatinya. Ada ketenangan di hatinya, ada sukacita di hatinya. Oleh karena itu, alamilah kuasa kesembuhan dan mujizat itu. Mulai dari dalam hatimu. Biarkan Tuhan menyembuhkan luka batinmu, luka hatimu. Tuhan sembuhkan dan lepaskan pengampunan bagi orang yang menyakitimu. Lepaskan pengampunan bagi orang yang mengecewakanmu. Ingat kata Alkitab, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong kita. Bukan kurang lebar telinga Tuhan mendengar doa kita. Tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Saudara, kejahatan di mata Tuhan kalau kita nggak percaya kepada Tuhan. Dosa di mata Tuhan adalah kalau kita ragu kepada Tuhan. Itu juga membuat kita nggak mengalami berkat mujizat kesembuhan itu. Tetapi hari ini aku mau berdoa, saya mau berdoa kepadamu. Setelah engkau melepaskan pengampunan, supaya jangan terhalang berkat yang diberikan Tuhan kepadamu, sekarang melangkah dengan iman. Perkatakan, "Aku sehat, aku sembuh." Tulis dalam kolom, "Aku sehat, aku sembuh, aku panjang umur, aku diberkati." Tulis dalam kolom. Perkatakan imanmu. Dan lakukan imanmu. Tentu kita perlu menjaga pola hidup, pola tidur, pola pikir kita, jangan banyak stres. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Saya mau berdoa kepada engkau yang sakit saat ini. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ibu pendarahan itu disembuhkan setelah 12 tahun berobat, 12 tahun pendarahan dan mujizat terjadi. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Tuhan tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau dulu ada mujizat, sekarang pun ada mujizat, masa depan pun ada mujizat. Yang penting bagian kita, lakukan sebisa kita berobat, lakukan sebisa kita jaga hidup, pola hidup. Lebih daripada itu, imanilah sumber kesembuhan bagimu dan bagi saya adalah dari Tuhan Yesus. Ketika saya sakit 5 tahun lalu sebelum COVID, berarti 6 tahun yang lalu. Dan masuk kepada COVID di awal, saya juga sakit berat sampai hilang berat badanku hampir 20 kilo. Dan orang bilang seperti mayat hidup, ke kerangka berjalan.
Banyak orang berpikir saya akan mati. Tapi saya terus memperkatakan imanku, aku sehat, aku sembuh. Secara manusia kadang-kadang ada perasaan seperti mau mati. Dan pada waktu itu jujur saya sempat memberikan arahan-arahan kepada istri dan anak-anak saya. Kalau saya nanti kalau meninggal dunia, kalian buat ini, kalian buat ini. Tetapi Tuhan ingatkan saya dalam doa saya, engkau masih dibutuhkan di bumi ini. Engkau sehat panjang umur. Saya terus beriman. Bahkan di tengah sakit, tengah COVID itu saya khotbah. Padahal kurusnya bukan main. Di mana lagi suasana mencekam karena COVID, kita pakai masker. Masih ada khotbah saya itu di YouTube yang sangat kurus bukan main. Dan saya melangkah dengan iman. Apakah saya sembuh ketika sekali berdoa, 10 kali berdoa, 100 kali berdoa? Tidak, tidak langsung sembuh. Ada waktunya kesembuhan itu berangsur-angsur. Ada memang mujizat langsung terjadi. Tapi ada kalanya ditolak Tuhan, mujizat, kesembuhan. Karena memang waktunya bagi dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada waktunya juga kita harus berangsur-angsur, bertahap-tahap. Banyak orang mengalami itu. Dan akhirnya saya berkata dengan iman dalam Tuhan Yesus, aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Setahun makin membaik. Setahun lebih saya semakin sembuh dan sembuh total. Sampai sekarang saya sehat, saya bisa melayani Tuhan kemana-mana. Jadi di sisa waktu hidup saya, 1 Petrus 4 ayat 2 bilang begini, berikanlah di sisa waktu hidupmu untuk Tuhan, bukan lagi untuk dunia. Makanya saya semangat di dalam membangun menara doa pagi ini. Saya semangat untuk memberitakan firman Tuhan, apalagi khususnya tentang pernikahan, keluarga. Saya semangat menaburkan firman Allah. Hari ini firman tentang kesembuhan. Bagi engkau yang sakit, taruhkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau engkau ada sakit penyakit, taruhkan bagian tubuhmu, bagian tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menaruhkan tangan mereka ke bagian tubuh yang sakit. Mungkin ada sakit di pencernaan, sakit di bagian jantung, di bagian paru-paru, ginjal. Sakit di bagian saraf yang kejepit, atau kanker, stroke, sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman sembuhlah. Percayalah mujizat terjadi bagimu. Dengan iman terimalah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah imanmu, jadilah kepercayaanmu, jadilah apa yang kau imani, jadilah apa yang kau percayai dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan mengalir bagi mereka yang menaruhkan tangan mereka di bagian tubuh yang sakit. Terimalah dengan iman. Ketika engkau melakukan dengan taat, bagian tubuhmu kau letakkan tanganmu, dan saat itu ada kuasa Tuhan yang turun menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Obat-obat yang kau makan, impus yang kau pakai, dalam Tuhan Yesus diurapinya. Terimalah mujizat kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Berkati semua pemulihan keluarga, pemulihan pernikahan, rumah tangga, pemulihan daripada anak-anak, ekonomi, pekerjaan, kesehatan mereka pulih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada hikmat bagi keuangan mereka. Biarlah mereka rajin, semangat, mengevaluasi keuangan dengan baik. Mereka yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini,
Silakan saudara share link ini kepada banyak orang. Khususnya bagi yang sakit, sampaikanlah link YouTube ini kepada mereka yang sakit, saudara-saudaramu atau mungkin keluarga atau kenalan. Bagikanlah. Dengan membagikan link ini, saudara sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Saudara yang mau saat teduhku setiap hari, kadang-kadang bisa sekali 2 hari semampu saya. Pada umumnya saya memberikan saat teduh. Silakan hubungi saya di WA 0811 63 73 47. Bagi saudara yang mau konseling, namun di chat dulu, jangan langsung call karena jadwal sudah sangat padat. Saya akan berupaya, kita janjian waktu. Dan bagi saudara yang terberkati dengan tayangan Menara Doa Pagi ini, saudara ingin menabur kebaikan, menabur untuk mendukung pelayanan hamba Tuhan pendeta ini, dan saudara mau ikut terlibat dalam menabur, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan saudara. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendukung penopangan pelayanan hamba Tuhan Pendeta Suhedi Gultom. Saya senantiasa setiap hari mendoakan saudara supaya Tuhan membela saudara, menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.